Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, ada di sini selalu memberikan motivasi untuk Anda untuk ayo dong kita sama-sama hidup sehat mulai dari ini. Ingat pemirsa, Go Healthy selalu menyajikan bintang tamu dan narasumber yang selalu berbeda-beda supaya kita bisa melihat berbagai sudut pandang, kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Dan untuk hari ini, misalnya Anda tergerak untuk mau ikut gabung bersama kita di sini, berbagi cerita atau mencari solusi, silakan. Kirimkan biodata Anda dan juga riwayat kesehatan Anda ataupun pertanyaan Anda ke email di bawah ini. Oke, langsung aja saya akan kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Halo Mas Boy, apa kabar? Terlihat awet muda. Oke, terima kasih Bang Edwin. Ya, Bang Edwin juga kelihatan awet muda nih. Terima kasih muda, Mas. Oke, pemirsa selain muda Anda juga harus sehat ya. Yes, Bang Faidon. Gimana Mas Edwin, sehat? Sehat Bang. Oke, puji Tuhan Yang Maha Kuasa, kita ada di sini semua berkat Tuhan dan kita juga hari ini senang sekali siap membagikan Anda semua tips cara tepat hidup sehat. Yes, dan kita juga sudah punya narasumber, Bapak Hilman, masih muda, umurnya nggak jauh dengan saya. Halo Pak, apa kabar? Baik Mas Edwin. Baik ya, tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh ya saya tes, saya tanya, pemirsa juga di rumah boleh jawab, supaya kita luruskan hari ini beberapa masalah yang mungkin simpang siur di luar sana. Nah, yang pertama, pertanyaan ini adalah, obat hipertensi bikin ketergantungan. Nah, Pak, kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Berarti obat hipertensi bikin kita nagih terus nih, ketergantungan. Alasannya apa? Kalau menurut saya kalau sudah merasa lebih enak, saya akan menyetop buat meminum dibilang obat tersebut karena saya takut. Takut ketergantungan itulah, Mas. Oke. Sebetulnya jawabannya salah. Salah. Jadi obat hipertensi itu kebutuhan. Bapak kenapa harus minum obat hipertensi? Karena kalau Bapak sehat, nggak perlu obat hipertensi. Tapi ternyata kenyataannya itu Anda sekarang ada hipertensi, berarti Anda tidak sehat. Kalau misalnya Anda tidak sehat, kemudian tensinya naik, Anda nggak mau minum obat, nanti malah menyebabkan kerusakan organ lebih fatal. Bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, hipertensi, gagal ginjal. Nah nanti kalau ada kejadian gini gimana? Justru lebih fatal tidak minum obat daripada minum obat. Bahwa obat itu memang adalah tanda kutip bahan kimia, betul, tapi sudah diatur dosisnya supaya masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Gimana caranya kalau aku tidak mau minum obat? Ya bisa, kembali sehat 100%, harus belajar caranya. Buktinya, caranya adalah selama ini yang Bapak kira Bapak sudah hidup sehat, adalah Bapak tidak sehat. Artinya mau belajar, apa nih yang salah, kenapa tensi saya naik? Itu dulu dipelajari, tapi sambil mempelajari, sambil mengubah pola hidup, obatnya diminum. Jangan sampai kejadian. Jadi ingat pemirsa, obat hipertensi bikin ketergantungan? Jawabannya adalah salah. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. Makan daging kambing meningkatkan stamina pria. Wah, saya suka pertanyaan ini. Ini banyak banget loh. Jadi urban legend di negara kita. Nah, kira-kira jawabannya apa? Betul. Betul. Saya harus tanya, kenapa Pak? Karena yang saya tahu ya Mas, daging kambing itu kan mengandung zat besi. Oke. Yang pertama. Udah begitu juga dia ada unsur panasnya ya kalau kita makan tuh. Oke. Ya. Jadinya dari saya masih bujang sampai sekarang saya suka mengkonsumsi. Oke. Ya, jadi daging kambing itu termasuk dalam daging merah. Ya, artinya nggak hanya daging kambing aja, daging sapi itu juga daging merah. Yang terlihat kalau pada saat mentahnya terlihat dia warnanya merah. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Hilman, dia mengandung ada zat besinya. Dia ada zinknya juga. Ini adalah suatu zat yang diperlukan untuk meningkatkan hormon pada pria. Ya, hormon pria terutama. Jadi kalau mau meningkatkan stamina itu nggak serta-merta. Bapak makan daging kambing atau makan daging sapi, kemudian langsung staminanya akan meningkat. Tidak. Ya, ini perlu proses, perlu faktor-faktor lain yang membuat stamina kita menjadi lebih baik. Nah, untuk stamina lebih baik sebenarnya yang paling penting adalah kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, jadi kalau kualitas darah kita nggak bagus, ya meskipun Bapak makan daging kambing sebanyak apapun, tetap staminanya tidak akan meningkat, bahkan mungkin timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi pemirsa ingat, makan daging kambing meningkatkan stamina pria, jawabannya adalah salah. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin melihat sedikit cuplikan kisah dari Pak Hilman, yuk kita lihat sedikit cuplikan dari kehidupan beliau. Hilman Saputra. Dulu ia sangat gemar sekali berolahraga. Namun, pola makannya tidak dijaga dengan baik. Hilman mengaku dirinya sangat sering mengkonsumsi makanan yang berlemak.
Dan tanpa ia sadari, hal ini bisa berdampak buruk pada kesehatannya. Berbagai masalah kesehatan pun kian muncul seiring aktivitas olahraga Hilman yang sudah jauh berkurang. Ia menjadi kerap mengeluhkan nyeri leher dan sakit kepala. Ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar kolesterolnya sudah melonjak hingga 230. Tensinya pun tercatat di angka 150/95. Sontak, Hilman terkejut karena tak menyangka tubuhnya yang selama ini dirasa sehat-sehat saja, tetapi malah bisa punya kolesterol dan tensi yang tinggi. Hilman pun khawatir, kondisi kesehatannya kian memburuk, apalagi ia masih sangatlah produktif. Ia tak mau masalah kolesterol dan tensinya ini membuatnya mengalami komplikasi. Pak Hilman, sebelum kita ke sana, dulu waktu yang paling parahnya nih Pak, paling sakitnya tiba-tiba terjadi dan panik, itu seperti apa? Tolong ceritakan Pak. Saya pernah ngalamin di tahun 2023 ini. Setelah saya stop untuk fitness karena kesibukan saya lebih padat, lebih full, saya ngalamin bulan Februari. Saya kepala sakit, udah gitu juga saya berpikirnya ya kan simpel aja, saya pikir mungkin kecapean gitu Mas. Oke. Udah gitu juga mungkin saya kurang istirahat. Jadi itu saya pakai tidur aja. Oke. Pas besoknya saya habis sholat subuh, saya mau jogging kok ini kaki rada kebas, saya bilang. Nah akhirnya udah gitu saya pakai duduk, kok dilihat ini lama-lama kaki kayak rada ngebengkak. Yang kanan, nggak lama yang kiri juga. Jadi seperti dibilang orang lagi tuh hamil lah. Oke. Pas saya bilang, waduh ini kenapa ya? Ya kan saya refleks, saya ambil dibilang air anget, saya rendam tuh kaki. Oke. Hasilnya Kalian gimana? saya pijit-pijit. Iya. Ya tuh kurang lebih hampir 1 jam lebih lah. Tuh kaki saya tuh mulai itu normal lagi. Oke. Akhirnya pas saya pikir ini tuh mungkin masuk angin kali. Iya. Dipijit-pijit sama itu istri saya. Mendingan. Tetapi ya masih ada aja nggak enak aja di ini leher kiri. Habis itu ke dokter nggak Pak Hilman? Saya pas istri bilang mungkin kolesterol. Oke. Coba cek. Udah curiga ya? Akhirnya dengan amat terpaksa saya dibawa ke dokter. Ditensi darah saya. Waduh saya kaget. Tensinya berapa waktu itu Pak? Waktu itu saya kena hampir 240 yang awal. Kolesterolnya? Iya. Kolesterolnya, tensinya berapa Pak? Tensi saya 100 hampir 170. Wah, tinggi. Nah itu Pak, kata ya. dokter ini Bapak kuat. Saya bilang udah tahu begitu ya itu saya tuh ngejaga tuh. Ini walaupun pengen buat makan seafood sama sop kambing saya tahan deh. Oke. Tapi Pak, tadi kan sebelum kita mulai syuting ini, kita selalu kita cek darah setiap narasumber kita, dan ternyata Pak kalau lihat di sini, ini masih 140 dan 100. Ini di atas normal. Jadi normalnya yang atas itu 120, Bapak angkanya 140. Yang bawah itu normalnya 90 paling tinggi ya untuk normalnya. Ini 100. Jadi artinya memang yang atas dan yang bawah sistol diastolnya ini sudah di atas normal ya. Untungnya ya tidak semua orang dengan hipertensi atau tekanan darah meningkat itu ada gejala yang dirasakan. Banyak orang yang tidak merasakan gejala apa-apa kemudian tiba-tiba terjadi komplikasi. Bapak tahu komplikasi hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkendali? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini bisa terjadi pecah pembuluh darah. Ya, ini bisa jadi stroke yang disebut itu. Kalau stroke terjadi kerusakan jaringan di otak, kemudian terjadi kelumpuhan. Ya, tadi hati-hati yang Bapak sudah merasa kakinya mulai kebas-kebas. Nah itu mungkin gejala awal sudah mulai ada gangguan pada jaringan otak Bapak yang disebabkan oleh karena tekanan darah yang tinggi. Betul ya Bang Medon ya? Betul, tadi kan juga kalau dibilang tadi 170 pernah, sekarang 140 karena mungkin sudah mengurangi. Pola makannya udah dikurangi. Jadi udah ada usaha lah di situ. Ya, tapi belum cukup karena udah pernah tinggi nih, berarti udah ada sesuatu yang salah. Bahwa itu nggak main-main. Hipertensi itu bukan sesuatu yang main-main dan nggak boleh disepelekan. Hipertensi, badan saya kuat. Ini biasa loh, orang yang suka olahraga itu merasa badannya kuat. Jadi loh. kadang-kadang kita melihat nih, kita sebenarnya, oh dia kalau kita bercermin di kaca, oh kita mah sehat-sehat aja, wah kelihatannya sehat. Waktu ngangkat besi kuat. Iya betul, tapi belum tahu kalau kita periksa tekanan darahnya, kita periksa kolesterolnya, kita periksa kadar gulanya belum tentu. Makanya perlu kita melakukan pemeriksaan secara berkala sebelum timbul gejala. Kemudian yang berikut, ubah pola makan. Biasakan makan buah 1 hari 3 kali, kurangi makan daging merah, makan ikan, putih telur, ayam, ya kita bisa pilih itu.
dengan cara memasaknya yang tidak digoreng. Nah, kemudian olahraga harus dijalanin. Nggak usah yang berat dulu. Kita mulai dengan jalan kaki. Nanti kalau udah cukup waktunya, udah ada ininya, baru kita latihan lagi. Mau nge-gym lagi boleh, tapi perlahan. Kenapa? Karena sudah ada sumbatan mungkin. Jadi kalau kita paksa main berat, udah ada sumbatan, jangan-jangan terjadi masalah. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan namanya penggunaan teknologi laser. Teknologi ini akan membantu pembuluh darah Bapak untuk membuka, supaya bisa dibantu turun. Teknologi yang sama akan membantu mengurai penggumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah Bapak yang Bapak tidak tahu. Nanti diurai sehingga membantu kolesterolnya turun. Nanti pada saat misalnya udah rapi semuanya, Anda tanya sama dokternya, Pak dokter ini saya sudah rapi semua, boleh nggak pakai obat? Pasti dokternya menyarankan, oke nggak usah pakai obat. Tapi kalau belum rapi, jangan. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan metabolisme dalam sel-sel tubuh kita. Ya, dengan tadi kadar kolesterol yang tinggi, metabolisme sel tubuh kita lebih baik, kolesterol itu akan digunakan oleh sel-sel tubuh kita dan dirubah menjadi energi. Ya, jadi kadar kolesterol bisa terkendali, energi Bapak akan meningkat. Tadi kan Bapak maunya staminanya baik lagi. Iya. Nah, bantuan teknologi laser ini akan membuat tadi apa yang Bapak makan, dan Bapak konsumsi, ini akan dirubah menjadi energi dan Bapak menjadi lebih bugar, lebih stamina, lebih baik lagi. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana aja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi sekitar 15 sampai 60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Manfaatnya, tensi terkendali, komplikasi terhindari. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan nanti. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Olahraga sebenarnya harus makan dulu atau dalam keadaan perut kosong. Nah, sebaiknya sebelum kalian berolahraga, kalian isi perut kalian dengan cemil-cemilan saja. Karena dengan begitu, selama kalian berolahraga, kalian mendapatkan energi karbohidrat. Tapi kalau misalkan kalian paksakan olahraga dalam keadaan perut kosong, maka kalian akan membakar yang namanya lemak di dalam tubuh kalian. Selama olahraga, kalian penting untuk memenuhi kebutuhan cairan kalian. Karena dengan cairan yang cukup, maka olahraga kalian juga akan berjalan dengan baik. Untuk menunjang kegiatan olahraga kalian bisa gunakan teknologi laser.
Karena teknologi laser di sini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pembakaran gula dan lemak di dalam darah merubah menjadi energi. Dengan begitu, selama kalian berolahraga, kalian energinya tercukupi dengan baik. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, Anda sudah lihat Bapak Hilman usia masih muda, 45 tahun. Nggak jauh dari saya dan mungkin juga Anda. Tapi mulai muncul nih, pelan-pelan kolesterol mulai naik. Tensi mulai naik, gula juga udah mulai naik. Hati-hati pemirsa, jangan sepelekan semua marker ini karena ini bisa berujung, tadi sudah dibahas, komplikasinya mematikan. Pak Hilman, kalau misalnya Pak Hilman lihat, wah saya harus ubah pola makan, saya harus berhenti merokok. Apakah itu sulit untuk Bapak Hilman atau bisa dilakukan, Pak? Kalau merokok, insya Allah saya bisa, karena memang saya bukan perokok. Oke. Kan saya dibilang perokok, bukan, dibilang iseng juga. Enggak, jadi kalau saya sebungkus tuh bisa 2-3 hari. Oke. Cuman buat iseng aja gitu, Mas. Berarti berhenti sebenarnya bisa untuk merokok. Tapi kalau makan, Bapak kan dari Bengkulu ya? Iya. Saya tahu masakan Bengkulu bersantan, gurih-gurih, protein hewani yang berlemak. Itu susah nggak berhentinya, Pak? Kalau buat berhenti makan saya rada bandel, jadi suka rada. Cuman apa yang dibilang sama Bang Faidan. abang kita nih, saya masih ada perasaan, waduh, apa mesti merubah pola makan nih. Itu yang harus saya rubah. Ya karena semua manusia menginginkan hidup sehat. Iya, betul. Tetapi kalau yang diterangkan tadi tuh penyakit nggak ada permisi-permisinya, itu pecah pembuluh atau kita nggak ada umur, itu kan yang ditakutkan, Iya, Mas. iya. Nah, Pak, coba Bapak lihat lengannya Bapak. Bisa ngelihat nggak pembuluh darahnya? Nggak bisa. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat sama Bapak isinya. Coba lihat gambar di sana. Nih, pembuluh darahnya seperti ini. Dari jantung ke seluruh tubuh dipompa, nih, yang ini nih. Nah, keluar dari jantung namanya aorta. Naik ke atas, ya. Terus ke lengan sebelah sini, sebelah lengan kanan, lengan kiri. Kemudian turun ke bawah, ke ginjal, ya, ke liver, ke semua organ di tubuh Bapak. Ini pembuluh darahnya seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak ada hipertensi, berarti pembuluh darah ini sudah ada hambatan, ada sumbatan. Itu artinya, ketika Bapak diukur tensinya, 140, artinya udah ada sumbatan. Di mana? Nggak tahu, bisa di mana-mana. Nanti kalau tensinya udah sampai 170, bisa di mana-mana. Kalau di kepala 170, 180, tiba-tiba ada pembuluh darah yang pecah, plaknya istilahnya lepas gitu dan menyumbat, tiba-tiba stroke. Dan dia nggak kenal umur, nggak mau tahu. Orang stroke itu umur 30 tahun bisa, umur 55 tahun bisa. Nah, biasanya orang yang punya hipertensi nggak memperdulikan kondisi hipertensinya, bisa tiba-tiba kena stroke. Ya, jadi yang normal ini adalah gambaran pembuluh darah yang ini nih, ya, yang paling kiri ini adalah pembuluh darah yang normal. Kita lihat diameternya terlihat cukup luas, kemudian dindingnya juga terlihat elastis. Artinya ini bisa mengalirkan darah dengan baik. Tekanan darahnya akan normal, akan baik. Tapi kalau kemudian terjadi masalah pada dinding pembuluh darah ini, ya, ini terlihat di sini ada bagian yang mulai menebal. Ada penumpukan di sini lemak di daerah sini, ya, dan penumpukan itu kalau terus berlanjut, ya, akan menyebabkan diameter ini akan menjadi semakin sempit. Jadi bayangkan kalau selang itu Bapak pegang atau Bapak tekan, Bapak pencet, maka alirannya akan menjadi lebih kencang. Nah, ini tekanan darahnya kemudian akan meningkat, ya, karena terjadi adanya penyempitan pada dinding pembuluh darah, dan kemudian kalau penyempitan ini terus berlanjut akan terjadi sumbatan. Ya, pertama kalau terjadi penyempitan tadi, aliran darahnya akan menjadi tidak lancar, tekanan darah akan meningkat, kemudian organ-organ di tubuh kita tidak mendapatkan suplai makanan, suplai oksigen yang baik, sehingga akan terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut. Ya, yang paling vital tadi kita bicara di otak, di jantung, di ginjal, tapi tidak hanya itu saja, organ yang di seluruh tubuh kita akan terjadi gangguan. Makanya akan terjadi gangguan kesehatan. Kemudian kalau terjadi sumbatan, dan ini yang paling fatal, ya, yang ditakutkan oleh Bapak tadi terjadinya kematian. Ya, begitu jadi sumbatan, tidak mendapatkan oksigen, maka jaringan di situ akan langsung mati. Dan kalau mati jadi kerusakan, maka fungsi-fungsi organ itu juga akan menjadi terganggu, dan kesehatan kita pun juga akan jadi terganggu. Ya, jadi ini semua adalah kaitannya dengan darah dan pembuluh darah, dan ini bisa dibantu dengan bantuan teknologi.
Ya, di samping tadi dengan pola makan, dengan obat-obatan, teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah ini menjadi lebih elastis, menjadi lebih lebar. Kita lihat kan ilustrasinya. Ini terlihat aliran atau dinding pembuluh darahnya baik, diameternya juga baik. Nah, ini akan melahirkan aliran darah dan tekanan darah yang baik, yang terkendali. Nah, teknologi laser ini tadi ya, pembuluh darah yang menyempit, yang mengecil tadi, yang kaku tadi akan dibuat menjadi lebih lentur lagi, lebih elastis. Ya, ini ada namanya zat yang disebut dengan nitric oxide. Zat itu ada dalam tubuh kita, sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Tapi dia kadarnya akan menurun kalau pola hidup kita tidak sehat. Di samping itu juga teknologi laser akan mengoptimalkan kerja dari sel-sel di tubuh kita. Dia akan merubah kolesterol yang ada dalam sirkulasi darah kita, dirubah menjadi energi, ya, dan kadar kolesterolnya akan terkendali, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan pola hidup sehat dan dengan dilengkapi dengan teknologi laser. Kalau kolesterolnya tinggi atau gula darahnya tinggi, darah Bapak tuh kayak yang di sebelah kanan. Nah, bayangin nggak Pak, darah kayak begitu masuk ke pembuluh darah, kira-kira alirannya lancar nggak Pak? Enggak. Nah, sekarang ini yang sedang Bapak alami. Iya. Maunya sih kayak di sebelah Yang kiri. kiri, ya. Betul. Gimana kita bisa capai ini? Kombinasi obatnya dipakai, makan buah-buahan rutin 3 kali sehari harus. Iya. Obat dari dokter dipakai, dan kita pakai teknologi lasernya. Teknologi laser yang baru ini ada 3 warna nih. Sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Diurai penggumpalannya, coba share gitu. Nah, jadi ntar lancar semuanya. Apa yang terjadi kalau darahnya terurai? Oh, nutrisi, oksigen itu bisa diantar sama sel darah. Badan kita terasa lebih segar. Ya, kenapa badan kita rasa nggak enak? Karena nutrisinya sama oksigennya nggak nyampe. Gimana mau nyampe? Pembuluh darahnya nyempit, darahnya menggumpal-gumpal. Ya, satu lagi tadi ya, dengan aliran darah yang lancar, sirkulasi darah yang lancar, ini juga akan memperlancar sirkulasi hormonal, termasuk untuk organ-organ reproduksi, pria maupun wanita. Jadi Anda punya masalah nih dengan organ reproduksi, dengan kualitas sperma, kualitas sel telur. Nah, dengan sirkulasi darah yang lancar, dengan pembuluh darah yang baik, ya dengan bantuan teknologi laser tadi, maka akan membuat hormon akan berfungsi atau akan bekerja dengan baik, sehingga organ reproduksi Bapak dan juga istri nanti akan terjaga dengan baik, dan harapannya kesuburannya pun akan menjadi baik. Oke, jadi Pak, ulangin kata saya mau sehat. Saya mau sehat. Saya pasti sehat. Saya pasti sehat. Nah, itu dia semangatnya. Semangat ya Pak ya. Pasti bisa. Ya. Dan tidak hanya Pak Hilman, banyak sekali anggota masyarakat yang juga mengambil keputusan untuk memakai teknologi laser secara rutin dan kondisinya terbantukan, terutama kualitas darahnya. Mari kita lihat, inilah kisah kehidupan mereka. Dan problem saya adalah dengan kolesterol yang selalu tinggi. Hasil amazing, saya mendapatkan kolesterolnya turun, ya, dan juga tentunya keluhan saya yang di leher itu yang pegel sakit menghilang. Ya, nah ini Mas Edwin, ini kayaknya semangatnya Pak Hilman ini harus kita kasih support, mantap, ya. Pak. Iya. Mau Pak, kita support Pak. Ya, kita support Mau, apa nih Mas. Bang Baidon nih? Ntar dulu nih, bener nih, serius nih. Iya, Mas. Oke, kita mau support dengan teknologi laser. Bapak mau atau mau banget? Mau banget. Mau banget. Karena saya mau sehat. Oh, bener ya? Oke. Iya. Silakan diterima Pak. Oke, Mas. Bapak makasih. sehat. Semangat, pakai dokter semangat, laser Pak. pasti sehat. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Go Healthy. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat, karena sehat itu mahal. Amin. Semangat selalu dan rubah pola hidup yang kurang benar menjadi beres. Oke, terima kasih. Semangat, semangat Pak. Semangat. Ayo, udah deh. Dari sekarang take action, pakai teknologi laser. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Ayo, ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa, ini dia. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Equilaser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Equilaser dari Gogomall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat.
Terima kasih Pak Hilman atas kehadirannya. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan bagi Anda pemirsa, terima kasih juga karena Anda sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Bye!